Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulhi karim, amma ba'du. Salawat teriring salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini di channel ini akan mengisahkan bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Mari kita kosongkan pikiran kita sejenak, fokus mendengar kisah Umar radhiyallahu anhu yang begitu besar pengaruhnya di dalam agama Islam. Kisah dimulai. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan bagi kaum muslimin hingga hari ini. Namanya dapat menyebabkan iman menjadi meningkat dan dapat menggetarkan hati orang-orang kafir sejak 1300 tahun yang lalu hingga saat ini. Sebelum memeluk Islam, dia sering menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengganggu kaum muslimin. Pada suatu hari, orang-orang kafir Quraisy bermusyawarah untuk menentukan siapakah di antara mereka yang bersedia membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu an segera menyahut, "Saya siap melakukannya." Semua orang Quraisy yang hadir di pertemuan itu berkata, "Ya, memang engkaulah yang pantas melakukannya, wahai Umar." Sambil menghunus pedang, Umar segera melangkah menuju kediaman Rasulullah SAW. Dalam perjalanan, dia berpapasan dengan salah seorang dari kabilah Juhroh yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sebagian ahli sejarah mengatakan bertemu. Sa'ad bertanya kepada Umar, "Umar, engkau akan pergi kemana?" Umar menjawab, "Saya akan membunuh Muhammad." Sa'ad berkata, "Jika demikian, Banu Hasim, Banu Juhroh, dan Banu Abdi Manaf tidak akan berdiam diri atas perbuatanmu itu. Mereka pasti akan menuntut balas kepadamu, wahai Umar." Mendengar ancaman seperti itu, Umar terkejut, lalu berkata, "Oh, nampaknya kamu pun telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Kalau demikian, saya akan membunuhmu terlebih dahulu." Sa'ad berkata, "Ya, saya memang telah memeluk Islam." Umar pun segera mencabut pedangnya. Sebelum bertarung dengan Umar, Sa'ad sempat berkata, "Lebih baik engkau mengurus keluargamu. Lebih baik engkau mengurus keluargamu dulu. Saudara perempuanmu dan suaminya juga telah memeluk Islam." Tak terbayangkan kemarahan Umar ketika mendengar berita ini. Ia pun segera meninggalkan Sa'ad dan pergi menuju rumah saudara perempuannya. Ketika itu, di rumah saudara perempuan Umar ada sahabat Khabbab radhiyallahu an, sebagaimana telah diceritakan pada kisah ke-6. Dengan menutup pintu dan jendela, suami istri itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Umar mengetuk-ngetuk pintu sambil berteriak supaya dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Khabbab radhiyallahu an segera bersembunyi. Karena tergesa-gesanya, maka mushaf Al-Quran yang sedang mereka baca itu tertinggal. Ketika pintu dibukakan oleh saudara perempuan Umar, Umar memukul wajah saudara perempuannya itu sambil berkata, "Pengkhianat, pengkhianat kamu. Kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Tanpa menghiraukan wajah saudara perempuannya yang berdarah, Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Apakah yang sedang kamu lakukan? Dan siapakah orang yang suaranya aku dengar dari luar?" "Kami hanya berbincang-bincang," jawab iparnya.
Umar bertanya lagi, apakah kamu juga telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan memeluk agama baru itu? Iparnya menjawab, bagaimana jika agama baru itu lebih baik daripada agama dahulu, wahai Umar? Jawaban ini menyebabkan Umar marah serta menarik-narik janggutnya sehingga wajahnya berlumuran darah. Saudara perempuannya segera melerai, namun ia pun dipukulnya sehingga wajahnya berdarah. Sambil menangis, saudara perempuannya berkata, wahai Umar, kami dipukul hanya karena memeluk Islam. Kami bersumpah akan mati sebagai orang Islam, wahai Umar. Terserah padamu. Kamu mau melakukan apa saja terhadap kami. Ketika kemarahannya mulai mereda, Umar merasa malu dengan perbuatannya terhadap saudara perempuannya itu. Tiba-tiba ia melihat mushaf Al-Quran yang ditinggalkan oleh Kabab tadi, lalu berkata, bagus, sekarang katakan, apa lembaran-lembaran ini? Kamu tidak suci, dan orang yang tidak suci tidak boleh menyentuh lembaran-lembaran ini, jawab saudara perempuannya. Pada awalnya Umar belum siap untuk bersuci, namun akhirnya ia bersedia untuk mandi dan berwudu, kemudian membaca mushaf Al-Quran itu. Surat yang dibacanya adalah surat Taha. Umar membaca surat itu dari awal hingga akhir. Pandangannya berubah ketika ia sampai pada ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'bud wa aqimis salata li dzikra. Akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Quran surah Toha, surah ke-20 ayat 14. Kemudian Umar berkata, baiklah, sekarang antarkan aku menemui Muhammad. Mendengar kata-kata Umar itu, Kabab radhiyallahu anhu segera keluar dari persembunyiannya sambil berkata, wahai Umar, ada kabar gembira untukmu. Tadi malam Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau dengan Abu Jahal. Terserah kepadamu siapa yang engkau kehendaki. Sepertinya Allah telah memilihmu untuk memenuhi permintaan Nabi. Setelah peristiwa itu, Umar segera dipertemukan dengan Rasulullah SAW pada hari Jumat subuh dan memeluk Islam saat itu juga. Kaum kafir Quraisy merasa terpukul dengan keislaman Umar. Namun jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan kaum musyrikin di Mekah. Kafir musyrikin itu semakin keras usahanya untuk membinasakan kaum muslimin beserta agamanya. Di sisi lain, semangat kaum muslimin pun semakin bertambah. Dengan Islamnya Umar, kaum muslimin bertambah berani dan mereka berani mendirikan sholat di Baitul Haram. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Islamnya Umar merupakan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Hijrahnya mereka pertolongan bagi kami, dan pengangkatnya sebagai khalifah adalah rahmat bagi kaum muslimin. As-Sadul Ghobah. Alhamdulillah, hadirin mulia, telah kita dengarkan satu kisah yang begitu mengharumkan, yaitu kisah Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Hari ini nama Umar radhiyallahu anhu selalu kita kenal sebagai kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perjumpakanlah kami kelak
dengan Rasulmu Muhammad SAW dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. عليك يا حبيب الله